Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa, bermuajahah di dalam majlis ilmu. Tentu yang kita harapkan adalah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana yang telah Rasul sampaikan, pulang dari majlis, pulang dari masjid, kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasul, dikatakan kepadanya, barakallahu fikum maghfuran lakum. Semoga Allah memberkahi kalian, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang terampuni. Allahumma amin. Masih di dalam majlis yang kita berusaha meniti kehidupan uswah dan qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti di antara konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan penutup risalah kenabian dan kerasulan. Artinya, dengan kita bermajlis, kita berusaha memenangkan agamanya. Dengan bermajlis, kita berusaha membela syariatnya. Di mana kita berada di suatu zaman, khususnya pada hari-hari ini, Rasul kita difitnah, dilecehkan. Maka tentunya hati seorang yang beriman pasti tidak akan ridho, pasti tidak akan rela. Marah karena agama, cemburu di atas agama dan syariat, itu adalah syariat, bagian dari agama. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita memanage marah kita, kemudian cemburu kita dikala Nabi kita dihina dan dinistakan. Ya, tentunya bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaffainakal mustahzain. Di dalam potongan ayat surat Al-Hijr, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah, yaitu Allah, cukup bagimu hai Muhammad atas para penghina atau orang-orang yang melecehkan. Dari zaman dahulu Nabi dihinakan, dibilang sebagai syair, penyihir, syair, tukang syair, majnun, orang gila, ya, hilang akalnya, macam-macam. Dari hinaan-hinaan, mulai dari yang dibilang pendusta sampai dukun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan dengan maha agungnya, inna kaffainakal mustahzain. Akulah, kamilah, kata Allah, cukup bagimu untuk melawan atau membungkam orang-orang yang melecehkan. Maka sampai sekarang Nabi dihina apapun, tetap beliau adalah Rasul kita. Gimana betul? Tetap kita yakin ya, beliau adalah Muhammad, manusia yang terpuji, manusia yang tersoleh, yang bertakwa. Maka hantam musuh-musuh Islam dengan kita lebih giat di dalam
bermajlis, menuntut ilmu, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, memperkuat ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya dengan manajemen ataupun strategi seperti hanya mereka menghinakan syariat kita. Ya. Mereka melecehkan kita dengan turun-turun ke jalan, maka kita nggak perlu turun-turun ke jalan. Mereka melecehkan Nabi kita, terkadang dari kaum muslimin saking marahnya dilecehkan juga Tuhannya mereka atau nabinya mereka. Kan aneh. Ya, yang menghinakan kita kaum Nasoro umpamanya, melecehkan Nabi Muhammad. Akhirnya dari kaum muslimin menghina Nabi Isa nya. Nabi Isa yang kita yakini. Kok ganti juga dihina? Itu ya. Salah satu rendahnya ilmu dan iman yang kita pahami dengan baik dan benar. Nah, ini buktinya kita bermajlis di bulan yang kita pun juga diminta untuk mengcounter, ya, karena terlalu banyak sekarang selebaran atau broadcast selamat datang bulan Rabiul Awal, selamat datang hari kelahiran Nabi, nah gitu kan. Kalau kita nggak membroadcast itu seakan-akan kita nggak seneng Nabi lahir, ini kan nggak fair mas. Ini minimal seminggu sekali. Senin malam, Selasa kita ngaji sih rohnya. Masa nggak seneng Nabi SAW lahir? Bukan cuma Rabiul Awal. Rabiul Awal insya Allah 4 kali kita majlis. Rabiul Tsani sama. Ya, kalau Allah mengizinkan full dalam 1 bulan 4 pertemuan kita membahas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang kita nggak seneng dengan Maulid Nabi. Ya, ini terus ngapain mas? Ini kita membela Bibel loh, bukan membela Nabi loh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam ranah Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Poin yang keempat, kita flashback sebentar bahwa telah terkumpul 10.000 pasukan, baik itu dari kalangan Yahudi, kemudian suku Ghatafan dan suku-suku kecil-kecil yang lain yang bersekutu dengan Yahudi, ditambah suku Quraisy Mekah yang jumlahnya 4.000 dari Mekah, 6.000 dari wilayah Khaybar, kemudian Ghatafan dan suku-suku yang lainnya, Bani Asad dan seterusnya. Total 10.000 pasukan sekutu atau Ahzab siap mendatangi kota Nabi, yaitu Madinah An-Nabawiyah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat bermusyawarah, karena kita jelas kalah telak dengan jumlah yang ada di Madinah kurang dari 3.000. Anggaplah 2.000 sekian yang siap untuk berjuang melawan 10.000, maka Rasul menetapkan kita defend, perang kota, hanya bisa bertahan. Bagaimana caranya? Maka diambillah usul dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi ketika beliau menyatakan, idza husirna wa huzimna fa khandaq alaina. Jika kita dikepung atau kita dibombardir, maka kita bertahan dengan menggali parit. Maka semenjak itu Rasul menyetujui Madinah bagian utara digalilah parit sedalam unta kuda nggak bisa naik dan selebar kuda dan unta tidak bisa melompat. Ya, kurang lebih 6 km ya utara Madinah. Karena hanya itu tempat yang longgar. Adapun timur dan baratnya ada harroh, batu-batu cadas. Adapun bagian selatannya ada banyak kebun-kebun kurma yang menghalangi musuh-musuh untuk lewat, dan masih ada suku Bani Quraidah yang ada ikatan perjanjian damai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka poin yang keempat, fahafaran Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal madinati khandaqan bi isarati Salman al-Farisi khaufan minal hujumi. Maka Rasulullah pun menggali di sekitar Madinah parit atau khandaq sesuai isyarat dari Salman al-Farisi khaufan minal hujum, untuk menolak kekhawatiran dari penyerbuan. Nah, di sini kurang jelas terkait dengan kisah digalinya parit, maka kita akan ambilkan sebagian hikmah dari kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita bacakan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk menggali parit, saat itu musim dingin, tentunya bukan saat panennya kurma, kemudian cuaca yang begitu, kita katakan begitu ekstrim, maka Rasul tetap meminta sahabat yang siap untuk menggali, jumlahnya kurang lebih 1.000 sahabat. Kemudian mereka mulai menggali. Ya, hari pertama menggali, hari kedua menggali, terus karena dikejar waktu, karena orang 10.000 sudah siap masuk Madinah. Nah, ketika menggali ini, Rasulullah pun terjun dan turun langsung membantu para sahabat sambil beliau membangun motivasi, karena sahabat banyak yang lapar, tidak ada makanan. Ya, sehingga kelihatan oleh mereka perut-perut yang diganjal batu-batu. Maka Rasul pun kemudian bersabda, ya, sambil beliau juga melantunkan syair. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan ukhrawi, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya sementara. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah orang-orang Ansor, ampuni pula orang-orang Muhajirin. Ini Rasul sampaikan untuk memotivasi para sahabat yang sedang menggali. Nah, turunan dari sabda Rasulullah ini oleh para ulama dijadikan pelajaran kalau kita sedang mendapatkan godaan setan melihat orang yang lebih dari sisi harta. Ya, melihat saudara kita atau tetangga kita lebih dari sisi harta. Umpamanya ada tetangga lagi beli kendaraan baru, Mas. Ya, atau beli perabotan baru. Nah, itu setan masih goda ya. Bisa jatuhnya hasad, bisa jatuhnya kurang bersyukur, macam-macam. Maka ini salah satu istilahnya pelajaran yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Ya, jadi kita dimotivasi untuk menyebutkan innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang nyata, sejati adalah kehidupan akhirat. Ya, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami semuanya. Nah, ini ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan kelapangan, karena sebetulnya kemiskinan itu ujian, kekayaan juga ujian. Cuma banyak orang yang sukses ketika sabar miskin daripada sukses syukur kaya. Ya Bang, enggak Mas? Kalau lagi lemah, lagi fakir, itu insya Allah dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika luweh-luweh, Masya Allah, ya, lali sudah. Itu memang godaan setannya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali menyebutkan innal aisha aishul akhirah Allahumma ighfir lil ansari wal muhajirah,
maka sahabat-sahabat mereka juga serempak sambung menyambung, mereka menjawab, nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma bakina abada. Kamilah yang senantiasa membaiat sumpah setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami siap untuk sisa umur kami jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Rasul kokoh, sahabat pun juga kokoh. Kemudian Rasul juga melantunkan syair-syair. Artinya kenapa kita sebut syair? Karena dalam riwayat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul memanjangkan kata-kata terakhirnya. Ya. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Jadi huruf-huruf terakhir itu Rasul panjangkan, ibarat orang-orang sedang melakukan syair. Tapi catatannya tanpa klotean atau ada musik. Orangnya terbangannya Mas. Ya, masalah itu ditambah terbangan itu yang repot. Rasul kayak orang bersyair. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan atasmu dan kehendakmu, kita semua tidak akan mendapatkan hidayah maupun petunjuk. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kita tidak mungkin tahu sedekah, kita tidak mungkin tahu bagaimana sholat. Ya, artinya jihad sekarang ini, menggali parit ini merupakan petunjuk darimu. Ya, meskipun melalui sahabat Salman Al-Farisi dan para sahabat giat semangat, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Terus dipompa semangatnya para sahabat. Ya. Sampai kemudian mereka kelihatan sekali letih. Bahkan antara sahabat ke Rasul dan Rasul ke sahabat itu melihat badannya itu coro kasar iki ora kaya awak Mas. Saking ketiban bledug. Ya, lan gali padang pasir kan. Ya, padang pasir. Ya, akhirnya beledugan. Dan di suatu ketika, di saat gali-gali itulah para sahabat melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengikat perutnya dengan 2 buah batu. Dalam riwayat yang lain 3 buah batu. Artinya Rasul merasakan rasa letih dan rasa laparnya lebih daripada sahabat. Sahabat masih 1 batu. Ya, pernah nyoba? Saya masih ingat tahun 2001 itu sama ustadz kami diminta untuk coba Mas. Kor masalah ya posisinya ora koyo ngono ya. Ya jadi bisa-bisa aja ukur diikat pakai batu. Ya, mempraktekkan tapi situasinya enggak sama. Ya, coba jenengan dipraktek nih ya. Enggak usah makan berapa hari kemudian diganjel pakai batu. Gimana ya? Kemudian diriwayatkan juga oleh Barra dan juga Anas bin Malik. Ya, di sini dalam riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Barra bin Azib, ketika para sahabat menggali parit itu, sakhratan la tu'khadhu minhal ma'awi. Ternyata mereka susah menggali karena ada batu yang besar, sakhra. Ya, karena Madinah tadi banyak sekali batu-batu cadasnya, maka mereka pun lapor. Fashtakaina dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasul, lapor, "Ya Rasulullah, kami mendapati kesusahan. Ya, ada bagian yang di situ ada batu besar dan tidak bisa kita kapak." Faja'a, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan sambil membawa kapaknya, faqala bismillahi thumma daraba darbatan. Kemudian Rasul yang mengkampak sendiri sekali pukulan, bismillah. Kemudian beliau bersabda, Allahu akbar, u'titu mafatihasy syam. Maha besar Allah, sungguh aku telah diberikan pintu-pintu Syam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan, ini nubuat, tanda-tanda kenabian beliau.
mukjizat. Ya. Jadi Rasul diperlihatkan gerbang-gerbang pintu-pintunya Syam. Wallahi inni la andur usurahal al-humras. Sungguh demi Allah aku melihat istana-istana merahnya Romawi. Begitu luasnya, begitu megahnya. Masya Allah. Ya, ini sahabat tahu, cuma mereka nggak lihat koyopo Syam itu. Di situ ada Salman Al Farisi, ada Anas bin Malik dan lain sebagainya. Tsumma daraba tsaniyah faqata akhar faqala Allahu akbar u'titu Faris. Kemudian dipukul untuk kedua kalinya, Rasul bertakbir lagi, Allah Maha Besar, sungguh aku diberikan kunci-kunci Persia. Ya. Tadi Romawi, sekarang Persia. Wallahi inni la absura qasral madain al-abyad. Sungguh demi Allah aku melihat sekarang istana-istana putihnya Madain. Ya, ibu kota Persia saat itu. Bayangkan, padahal itu nanti di zaman siapa? Umar bin Khattab. Ya, dan sahabat yang ada di situ mereka ketika benar-benar mampu menaklukkan, mereka ingat sabda Rasulullah SAW ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Syam, beliau ingat hadis ini. Salman Al Farisi menjadi gubernur Madain, ingat sabda Rasulullah SAW ini. Ya, padahal ini masih tahun ke-7, tahun ke-5 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Masih berapa tahun lagi, ya, itu terwujudkan. Tsumma daraba tsalitsah, kemudian kepukulan yang ketiga, faqala bismillah faqata'a baqiyatal hajar faqala Allahu akbar u'titu mafatihal yaman. Ya. Allah Maha Besar, sungguh aku Allah berikan kunci-kunci Yaman. Wallahi inni la absura abwaba Sana'a min makani. Demi Allah aku melihat gerbang-gerbang Sana'a, ya, ibu kota Yaman saat itu, ya, pintu-pintu gerbang Sana'a dari tempatku ini. Ya. Maka nggak usah heran sekarang Mas, ya, sekarang ada live streaming kayak gini Mas. Ya. Zaman Nabi sudah live streaming Yaman, sudah live streaming Syam, Persia, cuma itu mukjizat. Ya. Maka sekarang kita nggak gumun adanya seperti ini. Ya, bisa langsung disaksikan berapa orang pun. Ya, zaman itu aja Rasul. Itu kalau orang kafir, orang nggak mukmin nggak percaya. Ya, maka siapa yang menyangka? Ya, zaman sekarang bisa video callan. Coba jenengan ceritakan yang Mbah Buyut lara percaya. Ya, coba kalau boleh dikembalikan masa lampau, jenengan tanya Mbah Buyut, Mbah iso lho Mbah ngomong mbek wong iki lewat koyo ngene, ora bakal percaya. Dukun kowe iki lele. Gitu. Tapi sekarang Masya Allah terbukti, ya, bahwa ilmu Allah itu maha luas, ya, dan kita bisa dipersaksikan sekarang. Maka zaman Isra Mi'raj orang nggak bakal percaya. Mekah ke Palestina, jangankan Palestina ke langit, Mekah ke Palestina nggak ada yang percaya. Tapi sekarang kan kita nggak gumun, ya, pesawat Mekah Palestina cepet nih, hanya berapa jam selesai. Zaman Nabi nggak ada yang percaya. Ini nubuah, ya, inilah nubuah. Dan Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti bahwa sudah terputus yang namanya kenabian, sudah terputus yang namanya mukjizat, sudah nggak ada lagi illal mubasyirat, kecuali hanya mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Ulama menafsirkan ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam syariat kita. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul membagi mimpi itu ada 3. Ya, mimpi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan haditsun nafsi. Ai yatahaddatsu rajulu nafsahu.
Apa itu hadithun nafs? Yaitu hasrat jiwa atau impian-impian seseorang. Ya, dia pengen seperti ini, kemudian ke bawah mimpi. Ya, contohnya Mas, tadi siang sini mendung apa panas? Panas. Siang tadi ya. Mendung. Wah, mendung. Ya sudahlah. Enake medang ronde. Ya, enake medang ronde. Ditunggoni bakule ra enek sing lewat. Ya. Kita pengen beli nggak sempet. Akhirnya ketemu maghrib sudah majelis sudah kewengen. Sampai sekarang nggak keturutan, sampai pulang nggak keturutan. Tidur ke bawah mimpi ngerubut ronde. Nah, ya kan? Nah itu nggak perlu ditafsirkan. Mimpi-mimpi seperti itu nggak perlu ditakwilkan. Itu namanya hadithun nafsi. Ya, yo sing mau pas sadar urung kelakon kegawa turu. Ya itu nggak perlu ditakwilkan. Apalagi diunggah ke sosmed. Jangan Mas, tambah runyam. Enggak enak tafsirnya kok gitu. Ya, tambah komentar macam-macam, tambah beban. Maka mohon maaf, terkadang dari kita ada, mohon maaf sekali lagi, ada orang tuanya mungkin sudah nggak ada, ya, atau jauh dari orang tuanya. Akhirnya kelingan, apa meneh dino iki pas ngeblake bae, ya kan? Bae pas rahimahullah orang tuanya, ya kan? Pas dino iki, wah itu kepikiran, ya kepikiran sampai tidur akhirnya kimpenan, ya kan ada yang semacam itu. Nah itu nggak perlu ditakwil, karena memang dari kita sadar itu kepikiran, ya itu kepikiran apapun, ya mau makanan, mau impian-impian, mau ketemu orang tua, mau ziarah orang tua belum sempat, ya ini ketika sadar ke bawah mimpi, kemudian mimpinya ketemu orang tua, itu nggak perlu ditafsirkan dan ditakwilkan. Itu namanya hadithun nafsi. Ya, itu hadithun nafsi. Itu golongan mimpi yang pertama. Enggak ada artinya. Ya. Yang kedua adalah al-hulum. Al-hulum itu mimpi yang datangnya dari setan. Isinya gundah gulana, gelisah, ketakutan, khawatir, macam-macam. Pokoknya gak enak. Biasa diringkes dengan mimpi buruk. Rasulullah sudah menjembatani innahu la tadurru syai'. Sesungguhnya mimpi yang datang dari setan tidak akan mendatangkan madharat apapun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ikuti adabnya. Ya, kan Islam masih ada. Ya, kalau mimpi-mimpi yang buruk kita bangun, kemudian hadap ke kiri kita apa Mas? Mosok ngidul jenengan mesti akeh oleh. Duh, ngono. Dikit aja maksudnya. Ya. Ya, istilahnya menggembuskan. Ya, sedikit dari ludah kita 3 kali kemudian minta perlindungan. Ya, mau ditambahi qul huwallahu ahad al-falaq an-nas silahkan. Kemudian kalau masih gelisah, gundah gulana, bangun wudu, kalau perlu sholat 2 rakaat. Ini adab-adabnya. Kalau masih khawatir, pindah posisi atau pindah tempat tidur. Insya Allah kalau ini dilakukan tidak akan menjadikan madharat. Mimpi itu nggak ada takwilnya, Mas. Nggak ada tafsirnya mimpi buruk itu. Dengan catatan tadi, ya ujungnya jangan diceritakan kepada orang lain, apalagi diunggah di sosmed. Nah itu baru dengan izin Allah kedaden Mas. Ya, apa-apa digo status, ya kan? Mimpi, ya kan? Dicopot coro, ya kan? Masya Allah. Nah, ini ya tidak akan bisa ditafsirkan, dan para nabi dan rasul tidak pernah mengalami mimpi seperti ini karena mereka maksum, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah ada mimpi-mimpi seperti ini. Ya. Maka hati-hati Mas, jangan sembarangan cerita masalah mimpi. Masalahnya kalau sembarangan ceritanya, kalau ketemu orang yang pas dan itu jarang,
Kalau ketemu yang salah, yakin dipastikan dukun itu. Apalagi zaman dulu ada ketik rek spasi mimpi. Masih zaman SMS-an tuh, ketik rek spasi mimpi kirim ke, waduh. Dan itu masya Allah, ya, banyak peminatnya, meskipun 1.000, 2.000 rupiah per SMS. Gak ada takwilnya sama sekali. Bahkan kita tidak boleh menceritakan. Kata sebagian para ulama, mimpi-mimpi seperti itu katair, ibarat burung. Burung itu ketika menclok, kemudian wis bar menclok miber, kira-kira seeleh menclok apa Mas? Wis gak ngereken. Mimpi buruk demikian. Kalau kita gak ngereken, ya kita bangun gelisah, karena itu godaan setan was-was. Maka kita sudah ta'awud, kita wudu macam-macam, sudah Mas. No comment, no reken. Insya Allah seperti hanya burung yang nabur, sudah gak ngereken lagi tempat-tempat yang dia nangkring itu. Yang bisa ditakwil hanya satu, mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan ar-ru'ya as-shalihah. Ya, jadi ada 3 mimpi itu. Apa yang pertama tadi, hadithun nafsi, kemudian al-hulum, ya, mimpi buruk, kemudian yang ketiga adalah ar-ru'ya as-shalihah. Ini mimpi yang nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekali lagi, jangan sembarangan cerita ke orang. Artinya kita boleh cerita, tapi kepada orang-orang tertentu yang keimanannya jelas, kesolehannya jelas. Apalagi banyak orang yang merekomendasi sosok yang soleh ini paham tafsir mimpi. Karena ilmu tafsir mimpi itu nggak bisa diajarkan ataupun dipelajari secara umum. Itu ibarat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Imam Ibnu Sirin itu dinisbatkan kepada beliau orang sosok tabi'in yang ahli tentang mimpi. Tapi coba kalau beliau hidup, mau nggak dibilang gitu? Yakin nggak mau? Ya, kan kitab tafsir mimpinya Ibnu Sirin itu datang barusan aja, Mas. Ibnu Sirin itu juga nggak mau diklaim orang yang ahli mimpi. Cuma orang-orang sekarang karena beliau keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, manhajnya, termasuk penghulu para tabi'in, jadi ya cocok-cocok aja. Sekelas Nabi Yusuf, ya abadi, wahai ayahku, ini ceritanya ke siapa? Nabi Yakub. Sesungguhnya aku melihat, ya, melihat apa? Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara li sajidin. 1 matahari, 1 bulan, 11 bintang di hadapanku, semuanya mereka sujud hormat kepada. Apa jawabannya Nabi Yakub? Nabi Yakub itu, ya bunayya la taksus ru'yaka. Hei anakku, jangan kau ceritakan mimpimu. Ini padahal mimpi baik, diceritakan kepada orang yang gak sembarangan. Nabi Yakub yang bermimpi Nabi Yusuf itu pun dikasih wejangan, jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa, khususnya kepada saudaramu. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yakiduna kaida, mereka akan punya modus operandi, ya, punya makar yang nantinya buruk bagimu. Dan ternyata benar, ya, Nabi Yusuf didapati didolimi oleh saudara-saudara. Ya, maka boleh kita menceritakan mimpi yang baik, itu boleh, tapi dengan orang yang benar-benar keimanannya, kesolehannya itu terjamin lah, bukan sembarangan. Kalau sembarangan, yakin jatuhnya itu tadi, takutnya dukun, ya, takutnya dukun. Sekelas tadi Ibnu Sirin rahimahullah itu saja menjelaskan mimpi orang sama itu takwilnya bisa beda loh, Mas. Ya, Imam Ibnu Sirin pernah kedatangan orang di majelis beliau. Orang pertama melapor, ya Imam, saya melihat saya bermimpi saya adzan. Ya, mimpi adzan. Ya, kemudian Ibnu Sirin menjawab, sebentar lagi kamu naik haji. Ya.
Itu tafsirnya dari Ibnu Sirin. Kemudian datang lagi orang kedua, laporan, wahai imam, sesungguhnya aku bermimpi aku ada ndang tobat, ya kan? Balikkan barang-barang curian. Waduh, yang satunya dicap maling sama Imam Ibnu Sirin. Sama mimpinya mas, sama-sama adzan, tapi takwilnya beda. Maka orang-orang yang ada di majelis beliau bertanya-tanya, wahai imam kok bisa? Mimpinya sama, takwilnya beda. Maka Imam Ibnu Sirin menjawab, orang yang pertama aku melihat di wajahnya ada wajah-wajah ketakwaan, perangai-perangai keimanan, ya, orang-orang yang betul-betul soleh. Maka ketika dia menceritakan mimpi adzan, maka aku mentafsirkannya sebagaimana firman Allah, wa adzin finnasi lil hajj, dalam surat Al-Hajj. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, sekarang umumkan manusia untuk berhaji, ya, wa adzin. Nah ini, izinkan manusia, umumkan manusia untuk tawaf, untuk sa'i dan seterusnya. Maka aku tafsirkan itu tadi, kamu mau haji. Lah orang kedua ini modelnya sebegar, ya, model-model bukan orang yang bertakwa. Maka ketika dia bercerita mimpi adzan, maka sesungguhnya dia pencuri. Imam Ibnu Sirin mengambil potongan dari surat Yusuf itu. Ketika Nabi Yusuf kedatangan saudara-saudaranya, tapi saudaranya nggak mudeng kalau Nabi Yusuf sudah jadi menteri. Itu kan ada saudara kandungnya, yaitu Binyamin. Ya, Nabi Yusuf pengen saya ketemu Mbak Binyamin. Ojo gek ndang bali. Maka Nabi Yusuf menaruh literan apa ya, kas kalau bahasa Quran ya. Kalau bahasa sekarang kan wadah untuk menakar beras atau gandum itu. Ya cara Jawa literan Mas ya. Literan dimasukkan ke karungnya Binyamin. Padahal itu literan milik negara. Ya, maka kemudian ketika rombongan ini pamit keluar, maka Nabi Yusuf berkata, wa adzzinal muadzin, ya ba'ir, innakum lasariqun. Wa adzzinal muadzin, ketika Nabi Yusuf ya memanggil mereka, kemudian sambil mengucapkan, hei, sungguh di antara kalian ada yang maling. Oh, mosok kita ini nggak ada yang mencuri? Enggak. Coba dibuka satu persatu karungnya, ternyata benar di karungnya Binyamin ada literan itu. Nah, ini diambil sebagai tafsir, oh sampean maling Mas, ya kan? Dan tobat, kembalikan barangnya. Ini mimpinya sama-sama adzan. Ya, tapi ternyata beda orang bisa beda takwil. Ya, maka kembali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari juga menyebutkan, idza taqarraba zaman fala yakadu ru'yal mu'min yakdzib. Kalau hari kiamat semakin dekat, maka niscaya mimpi-mimpinya orang-orang mukmin itu tidak akan pernah berdusta. Itulah disebut dengan mubasyirah. Tapi satu catatannya, mimpi seorang mukmin yang shadukul lisan wa shadukul iman, ya, iman yang ada di dalam hati dengan lisannya itu sama-sama jujur, sama-sama dipercaya. Itu baru insya Allah firasahnya ataupun mimpinya, ya, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya sifatnya isyarah. Mimpi yang datang dari Allah itu sifatnya apa? Isyarah. Isyarah itu isyarat. Ya, contohnya tadi Nabi Yusuf bermimpi, mentakwilkan mimpinya Raja Mesir, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ini kan isyarat Mas, ya, isyarat. Harus ada yang mentakwilkan. Maka Nabi Yusuf mentakwilkan itu. Nabi Muhammad minum susu kemudian dikasihkan kepada Umar. Umar meminum sisanya. Ini isyarat. Ketika sahabat tanya apa takwilnya, maka Rasul menjawab al-ilmu. Ilmu artinya ilmunya Umar itu sudah nggak usah dipertanyakan lagi.
ibarat langsung minum satu gelas dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di peristiwa Uhud yang dahulu kita sampaikan, Nabi mimpi masalah, Nabi mimpi hewannya dulu, kota Madinah, kemudian pedangnya gempil, dari saudaranya ada yang syahid, itu istilahnya isyarat. Jadi itu yang terkait dengan rangkaian mimpi yang dikenal di dalam Islam. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan isya.